Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman pasukan Usama sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Di sini akan kami sampaikan pendapat Ibnu Katsir secara ringkas. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pasukan Usama bin Zaid diperintahkan Rasulullah untuk menuju Balqa di wilayah Syam. Wilayah itu adalah tempat Zaid ibnu Haritsah, Ja'far, dan Abdullah ibnu Rawaha gugur. Namun emosi mereka bangkit ketika sampai di wilayah itu. Karenanya mereka kemudian keluar menuju Juruf dan berkemah di sana. Di antara pasukan itu ada Umar ibnu Khattab. Menurut suatu pendapat, Abu Bakar juga masuk dalam kesatuan pasukan itu. Namun kemudian ia ditarik Rasulullah dari pasukan itu untuk mengganti beliau mengimami sholat. Ketika sakit beliau semakin parah, mereka sedang bermukim di tempat itu. Dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mulai timbul keresahan dan keadaan menjadi tidak menentu. Kemunafikan tampak di kota Madinah. Orang-orang Arab yang berada di sekitar Madinah juga murtad. Sebagian orang tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar. Waktu itu, praktis sholat Jumat hanya ada di Mekah dan Madinah. Disebutkan Jawatsa, sebuah daerah di Bahrain, adalah daerah pertama yang mendirikan sholat Jumat setelah orang-orang kembali ke pangkuan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari. Orang-orang Sakif di Taif masih banyak yang berpegang pada ajaran Islam. Mereka tidak murtad dari Islam. Maksud penjelasan ini adalah ketika terjadi kemurtadan secara besar-besaran ini, banyak sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak meneruskan program pengiriman tentara Usama. Menurut mereka, Abu Bakar As-Siddiq membutuhkan Usama untuk sebuah misi yang lebih penting, termasuk yang mengusulkan agar Abu Bakar tidak meneruskan tentara Usama adalah Umar bin Khattab. Namun Abu Bakar As-Siddiq menolak dan tetap bersikukuh untuk meneruskan program pengiriman tentara Usama. Demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatan yang telah diikatkan Rasulullah. Seandainya burung mematuk kita, hewan-hewan buas berada di sekeliling Madinah, dan anjing-anjing menarik laki-laki ummahatul mukminin, aku akan tetap mengirimkan tentara Usama, tegas Abu Bakar. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga memerintahkan satu unit pasukan penjaga untuk menjaga sekeliling Madinah. Ternyata keberangkatan tentara Usama dalam kondisi seperti itu justru menjadi maslahat besar. Saat melintas di sebuah kampung dalam perjalanan, pasukan Usama mampu menggetarkan para penduduknya. Pasukan ini tak akan keluar kecuali mereka mempunyai kekuatan yang hebat, ujar mereka. Mereka berada di perjalanan selama 40 hari. Mereka kembali ke Madinah dalam keadaan selamat dan membawa ghanimah. Kembalinya pasukan ini, Abu Bakar menggabungkan mereka dengan satuan pasukan yang bertugas memerangi kaum murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Musailamah Al-Kadzab, sang pembohong di Yamamah, dan Al-Aswad di Yaman menyatakan kemurtadannya menjelang wafatnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kemurtadan semakin merata di Jazirah Arab, kecuali di Madinah, Mekah, Taif, dan Bahrain. Api fitnah berkobar dan umat Islam menghadapi hari-hari yang sulit. Aswad meninggal menjelang wafatnya Rasulullah. Beliau memberi kabar gembira itu kepada para sahabatnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Musailamah datang ke Madinah dan berkata, "Jika Muhammad menyerahkan kekuasaan kepadaku, aku akan mengikutinya." Kemudian dia sampai di Madinah didampingi banyak orang dari kaumnya. Nabi Muhammad bersama Sabit ibnu Qais menemui Musailamah. Di tangan Nabi saat itu terdapat sepotong pelepah kurma. Rasulullah menemui Musailamah di depan kaumnya dan berkata, "Jika engkau meminta sepotong pelepah kurma ini dariku, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Aku juga tidak akan menyerahkan urusan Allah kepadamu. Jika aku berpaling, niscaya Allah akan membinasakanmu. Aku telah diberitahu tentang dirimu dalam mimpi, dan ini adalah Sabit yang akan menjawabmu mewakiliku." Kemudian Nabi pergi meninggalkannya.
Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya tentang ucapan Nabi, "Aku telah diberitahu tentang dirimu dalam mimpi." Abu Hurairah menjelaskan pada Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, "Saat tidur aku melihat di tanganku ada 2 gelang dari emas. Keberadaannya membuat aku gelisah. Lalu aku diberi wahyu agar aku menafsirkan 2 gelang tersebut dengan 2 orang yang banyak berdusta. Keduanya akan muncul sepeninggalku. Yang pertama adalah Al-Aswad Al-Ansi, dan yang kedua adalah Musailamah Al-Kadzab di Yamamah." Ibnu Hajar menukil pendapat Mihlab bahwa mimpi tersebut adalah sebuah perumpamaan penafsiran Nabi bahwa 2 gelang itu dengan 2 orang yang banyak bohong, karena definisi bohong adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Tatkala Nabi bermimpi melihat di 2 lengan beliau melingkar 2 gelang emas, di mana gelang bukan untuk lelaki tetapi untuk perempuan, maka Nabi mengetahui akan adanya orang yang akan mengklaim sesuatu yang bukan miliknya. Selain itu, gelang itu terbuat dari emas dan emas dilarang dipakai lelaki. Ini menunjukkan kebohongan. Kata emas berasal dari zahaba, yakni pergi atau musnah. Maka diketahui bahwa hal itu adalah sesuatu yang akan musnah. Penjelasan ini dikuatkan dengan adanya izin bagi Rasul untuk meniupnya hingga kedua gelang itu musnah. Maka diketahui bahwa tidak ada perkara yang tetap pada kedua gelang itu. Wahyulah yang akan menghilangkan keduanya. Dalam mimpi tersebut, wahyu dibahasakan dengan tipuan. Al-Qurtubi menjelaskan dalam Al-Mufhim, korelasi tafsir mimpi tersebut adalah penduduk Sana'ah dan penduduk Yamamah telah masuk Islam, bahkan diibaratkan sebagai 2 lengan Islam. Saat di antara mereka ada 2 orang yang menampakkan kebohongannya serta mempengaruhi orang-orang dengan kata-kata manis. Banyak dari penduduk 2 wilayah itu yang tertipu. Itulah hadis yang memuat kisah Aswad dan Musailamah. Semoga Allah melaknat keduanya. Para sahabat sepakat bahwa keduanya kufur, murtad, dan wajib diperangi. Pada kesempatan lain insya Allah kita akan bahas penumpasan Al-Aswad dan Musailamah Al-Kadzab. Begitu juga dengan kaum murtad. Semoga Allah mudahkan kita semua. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.